Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas mengenai pengaruh perubahan iklim terhadap fisiologi hewan dengan fokus utama pada ikan salmon. Perubahan iklim merupakan perubahan jangka panjang pada kondisi lingkungan global yang ditandai oleh peningkatan suhu bumi, perubahan pola cuaca, meningkatnya frekuensi gelombang panas atau heat wave, serta perubahan kondisi ekosistem perairan. Kondisi tersebut memberikan dampak besar terhadap kehidupan organisme, terutama hewan yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Salah satu hewan yang terdampak secara signifikan adalah ikan salmon. Salmon merupakan ikan migratori yang memiliki siklus hidup kompleks dan sangat bergantung pada kestabilan suhu air. Kenaikan suhu perairan akibat perubahan iklim dapat mempengaruhi metabolisme, respirasi, kemampuan migrasi, hingga keberhasilan reproduksi salmon. Melalui video ini, kami akan menjelaskan konsep dasar ekofisiologi hewan, mekanisme fisiologis yang terjadi akibat perubahan iklim, faktor lingkungan yang mempengaruhi fisiologi salmon, serta fenomena nyata yang terjadi pada populasi salmon di berbagai wilayah dunia. Dengan pembahasan ini, diharapkan kita dapat memahami pentingnya menjaga kestabilan lingkungan demi keberlangsungan hidup organisme dan keseimbangan ekosistem. Nah, apa jadinya semisal air sungai itu tempat seekor ikan bernapas jadi terlalu panas buat mereka? Nah, bagi salmon, migrasi itu bukan cuma jalan-jalan rutin. Ini merupakan maraton beresiko tinggi yang taruhannya itu secara harfiah kelangsungan hidup seluruh spesies mereka. Dan gawatnya, rute maraton mereka sekarang itu udah berubah jadi rintangan yang hampir mustahil buat dilewati. Oke, jadi langsung saya bahas aja ya. Jadi perubahan iklim itu sekarang bukan cuma ramalan masa depan lagi, tetapi udah menjadi realitas yang lagi kita alami. Nah, suhu bumi yang makin naik, cuaca yang nggak ketebak, sampai gelombang panas yang makin sering terjadi, semua kondisi makro ini secara drastis mengubah ekosistem perairan kita. Nah, dan kalian tahu siapa yang paling menderita? Tentu saja organisme yang sangat sensitif dan benar-benar bergantung sama kestabilan lingkungannya. Kayak si salmon ini, merekalah yang nanggung beban paling berat. Nah, untuk paham seberapa parah dampaknya, kita harus melihatnya pakai kacamata ekofisiologi. Nah, simpelnya itu ekofisiologi itu merupakan ilmu tentang gimana hewan itu menyesuaikan fungsi tubuhnya buat menjaga keseimbangan atau homeostasis saat lingkungannya itu berubah. Nah, masalah terbesarnya, salmon itu kan hewan ektoterm, berdarah dingin, yang berarti suhu tubuh mereka dan seluruh keseimbangan biologis di dalam tubuh mereka itu 100% bergantung sama suhu air tempat mereka berenang. Perbedaan antara habitat mereka dulu dan sekarang itu jujur saja ya lumayan bikin miris. Salmon ini kan udah beradaptasi jutaan tahun di lingkungan yang super ideal buat mereka. Airnya dingin, jernih, ngalirnya deras, dan pastinya kaya akan oksigen. Tetapi dilihat realitas sekarang, air sungai itu jadi makin hangat, keruh, dangkal, dan parahnya lagi minim oksigen. Nah, hal ini itu benar-benar transisi yang sangat brutal. Habitatnya yang dulunya murni, sekarang berubah total menjadi arena bertahan hidup yang luar biasa menyiksa si salmon tersebut. Perubahan iklim menyebabkan suhu air menjadi lebih tinggi. Saat suhu air meningkat, metabolisme salmon juga meningkat, sehingga ikan membutuhkan lebih banyak energi dan oksigen. Namun, kadar oksigen di dalam air justru berkurang. Akibatnya, salmon kesulitan mendapatkan oksigen yang cukup untuk tubuhnya. Karena jumlah oksigen yang tersedia semakin sedikit, sistem respirasi dan sistem kardiovaskular salmon harus bekerja lebih keras. Insang harus menyerap oksigen lebih banyak, sedangkan jantung harus memompa darah lebih cepat agar oksigen dapat didistribusikan ke seluruh tubuh. Jika kondisi ini berlangsung dalam waktu yang lama, salmon akan mengalami stres fisiologis. Dampaknya antara lain aktivitas ikan menjadi lebih berkurang, pertumbuhan terhambat, daya tahan tubuh menurun, dan ikan menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Dalam kondisi yang sangat parah, stres fisiologis bahkan dapat menyebabkan kematian. Selain memengaruhi sistem pernapasan, suhu tinggi juga dapat mengganggu proses osmoregulasi. Osmoregulasi merupakan kemampuan ikan untuk menjaga keseimbangan cairan dan ion di dalam tubuhnya.
Proses ini sangat penting agar fungsi sel dan organ tetap berjalan normal. Saat salmon mengalami stres akibat suhu tinggi, tubuhnya harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan keseimbangan tersebut. Aktivitas protein pengangkut ion seperti Na+ pada insang akan meningkat. Proses ini membutuhkan energi yang cukup besar, sehingga sebagian energi yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan dan reproduksi dialihkan untuk mempertahankan keseimbangan tubuh. Salmon menghasilkan protein stres yang disebut HSP70. HSP70 berfungsi sebagai pelindung sel agar tidak mudah rusak akibat suhu yang terlalu tinggi. Peningkatan suhu lingkungan juga memengaruhi fungsi otot dan kemampuan berenang salmon. Migrasi merupakan salah satu tahap penting dalam siklus hidup salmon karena ikan ini harus berenang menempuh jarak yang jauh untuk mencapai lokasi pemijahan. Ketika suhu terlalu tinggi, kemampuan otot dalam menghasilkan energi menjadi menurun, sehingga salmon lebih cepat lelah. Akibatnya, kemampuan migrasi berkurang dan sebagian salmon mungkin tidak berhasil mencapai lokasi pemijahan. Kondisi ini dapat menurunkan keberhasilan reproduksi dan berdampak pada jumlah populasi salmon di masa mendatang. Perubahan iklim memberikan dampak besar terhadap lingkungan perairan, terutama pada habitat salmon. Faktor seperti kenaikan suhu air, perubahan arus sungai, penurunan oksigen terlarut, dan gelombang panas dapat mempengaruhi proses fisiologi salmon. Dampak ini tidak hanya terjadi pada individu salmon, tetapi juga dapat mempengaruhi keberlangsungan populasinya di alam. Salmon itu merupakan organisme ektoterm, artinya suhu tubuhnya sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Karena itu, perubahan suhu air akan berdampak langsung pada metabolisme, kerja enzim, pertumbuhan, dan kebutuhan energi salmon. Jika air terus berubah, tubuh salmon harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan fungsi fisiologisnya. Salah satu dampak utama perubahan iklim adalah meningkatnya suhu air akibat pemanasan global dan gelombang panas. Gelombang panas dapat menyebabkan suhu sungai naik melebihi batas toleransi fisiologi salmon. Ketika habitat yang sebelumnya sesuai menjadi terlalu hangat, salmon akan mengalami tekanan fisiologis yang dapat mengganggu kelangsungan hidupnya. Suhu air yang tinggi itu dapat mengganggu metabolisme, respirasi, dan aktivitas migrasi salmon. Pada kondisi ini, tubuh salmon membutuhkan lebih banyak oksigen untuk menjalankan fungsi dasar. Akibatnya, energi yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan, reproduksi, dan migrasi menjadi berkurang karena lebih banyak digunakan untuk bertahan hidup. Ketika suhu air meningkat, kadar oksigen terlalu di dalam air itu justru menurun. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan karena kebutuhan oksigen tubuh salmon meningkat, sementara oksigen yang tersedia di perairan semakin berkurang. Jika berlangsung lama, salmon dapat mengalami stres fisiologis berkepanjangan, menurunkan kebugaran tubuh, dan meningkatkan risiko kematian. Kemudian, migrasi menjadi lebih berat. Migrasi merupakan tahap penting dalam siklus hidup salmon, terutama untuk mencapai tempat pemijahan. Namun, suhunya tinggi dan perubahan debit sungai dapat membuat migrasi menjadi lebih berat. Karena itulah salmon harus mengeluarkan lebih banyak energi, sementara cadangan energinya itu sudah berkurang akibat tekanan lingkungan. Akibatnya, keberhasilan pemijahan itu dapat menurun. Habis itu mengalami hipoksia dan produksi energi. Selain suhu dan arus air, perubahan iklim juga dapat memicu hipoksia, yaitu kondisi rendah oksigen di perairan. Hipoksia membatasi respirasi aerobik yang menjadi sumber utama reproduksi energi pada salmon. Dalam kondisi kekurangan oksigen, salmon dapat beralih ke metabolisme anaerob yang kurang efisien, sehingga menjadi lebih cepat lelah saat bermigrasi. Kemudian salmon itu akan mengalami batas adaptasi fisiologi. Salmon sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Namun, jika perubahan terjadi terlalu ekstrim, mekanisme adaptasi tersebut dapat mengalami kegagalan. Ketika batas toleransi fisiologis melampaui,
Fungsi metabolisme, respirasi, migrasi, dan reproduksi dapat terganggu secara bersamaan. Kesimpulannya, secara keseluruhan, perubahan iklim memberikan tekanan fisiologis yang berlapis pada salmon. Kenaikan suhu air, penurunan oksigen, perubahan debit sungai, dan hipoksia dapat menurunkan kebugaran individu, menghambat migrasi, serta mengurangi keberhasilan reproduksi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan populasi salmon. Oleh karena itu, mitigasi perubahan iklim dan konservasi habitat sungai sangat penting untuk menjaga masa depan salmon. Salah satu fenomena nyata dampak perubahan iklim terhadap fisiologi hewan terjadi pada populasi salmon di Amerika Utara. Peningkatan suhu sungai akibat perubahan iklim menyebabkan banyak salmon mengalami kegagalan migrasi menuju lokasi pemijahan. Salmon merupakan ikan yang melakukan migrasi jarak jauh dari laut menuju sungai untuk berkembang biak. Proses migrasi ini membutuhkan energi yang sangat besar dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan perairan. Ketika suhu air terlalu tinggi, kemampuan fisiologis salmon untuk menghasilkan energi menjadi menurun karena meningkatnya biaya pemeliharaan metabolik atau metabolic maintenance cost serta terganggunya efisiensi kardiovaskular saat suhu melewati batas optimal. Penelitian menunjukkan bahwa suhu tinggi menyebabkan ruang lingkup metabolisme atau metabolic scope salmon menurun. Akibatnya, energi yang tersedia untuk berenang, bertahan hidup, dan bereproduksi menjadi terbatas. Kondisi ini diperparah oleh kebutuhan salmon untuk sering beristirahat di area air yang tenang, namun hangat demi memulihkan substrat metabolik seperti glikogen yang justru memperlama waktu paparan mereka terhadap suhu panas tersebut. Hal ini menyebabkan banyak salmon mengalami kelelahan bahkan kematian sebelum mencapai lokasi pemijahan. Selain itu, heatwave yang terjadi di berbagai wilayah perairan juga meningkatkan tingkat stres fisiologis pada ikan dan memicu peningkatan mortalitas populasi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perubahan iklim tidak hanya memengaruhi kondisi lingkungan, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap fungsi fisiologis, kinematika pergerakan, hingga batas toleransi termal yang berujung pada penurunan tingkat keberhasilan reproduksi dan keberlanjutan hidup hewan. Jadi kesimpulannya, perubahan iklim bisa mempengaruhi berbagai aspek fisiologi ikan salmon, mulai dari metabolisme, respirasi, osmoregulasi, migrasi, hingga reproduksi. Perubahan kondisi lingkungan seperti peningkatan suhu, penurunan oksigen terlarut, dan perubahan kualitas air juga dapat menurunkan kemampuan adaptasi salmon serta mengancam kelangsungan populasinya dalam jangka panjang. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat diketahui bahwa perubahan iklim memberikan dampak yang nyata terhadap fisiologi ikan salmon. Peningkatan suhu air, penurunan kadar oksigen terlarut, serta perubahan kondisi habitat menyebabkan salmon harus mengeluarkan lebih banyak energi untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Sebaliknya, ketika kondisi lingkungan tetap terjaga, salmon dapat menjalankan siklus hidupnya secara optimal. Suhu air yang sesuai, kualitas perairan yang baik, dan ketersediaan oksigen yang cukup memungkinkan salmon tumbuh dengan sehat bermigrasi ke daerah pemijahannya. Oleh karena itu,